Baik, untuk berikutnya saya persilakan kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang mau berkongsi tentang pengalaman experience selama ini dalam belajar bahasa Arab, apa hambatan-hambatan yang atau cabaran-cabaran yang dihadapi ya dalam menghadapi atau dalam mempelajari bahasa Arab. Nanti akan kami coba untuk membantu menjawabnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya pernah belajar beberapa kelas sebelum ni, tapi permasalahannya nak mengingat uh, makna-makna bahasa Arab tu dan nak membuat ayat. Itu satu lagi yang selalu Ya, masalahnya. Terima kasih. ya baik, terima kasih. Sering merasa lupa atau susah untuk mengingat makna-makna, ya, kalimat-kalimat. Kemudian merasa sukar untuk membuat ya ayat dalam bahasa Arab. Sebentar. Ya, eh, misalnya kita ingin mengatakan begini. Saya akan pulang ke rumah. Selepas asar. Ya. Nah, kita mesti tahu apa bahasa Arabnya saya, ana, apa bahasa Arabnya pulang. Pulang itu kalau akan pulang itu adalah yarji'u. Ini sebagai contoh ya. Ke rumah, ke itu ilah. Rumah al-bait. Selepas itu ba'da. Kemudian asar itu al-asr. Ya, coba kita membuat perkara ini menjadi lebih simpel. Artinya yang kita perlukan adalah maklumat atau informasi mengenai makna-makna setiap kalimat. Lepas itu kita menyusunnya ya ke dalam satu ayat. Nah, masalahnya saya sering lupa kalau mau bicara ini, mengucapkan ini maknanya apa? Dalam bahasa Arab ini apa? Atau sebaliknya, ada orang berbicara atau saya membaca kitab, saya tak tahu bagaimana artinya. Ya, seperti yang saya ucapkan tadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa semuanya memang bergantung kepada kebiasaan, repetition. Sebab repetition is mother of all skills ya. Bahwasanya pengulangan itu, ya repetition itu adalah induk atau ibu dari segala skill atau keterampilan atau kebolehan. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan dalam bahasa Arab seperti ini, ya,
Ana yarji'u ilal bait ba'dal asr, itu sebetulnya orang Arab akan berusaha untuk memahami. Ya. Nah, tinggal kemudian kita selesaikan sedikit lagi. Jadi berkenaan dengan kata yarji'u. Tadi sudah kita sebut dalam pembahasan mengenai tasrif lugawi. Kalau kata yarji'u itu maknanya adalah balik atau pulang. Itu kalau saya yang melakukannya, saya yang pulang atau saya yang balik, ya, itu huruf di depannya diganti menjadi alif. Jadilah dia arji'u. Jadi saya pulang, arji'u ilal bait badal asr. Arji'u ilal bait badal asr. Tapi kita harus ingat kalau kata-kata akan itu perlu ditambahkan sa di depannya. Ya, sa. Sa itu maknanya adalah akan. Sa'arji'u ilal bait ba'dal asr. Yang kita perlukan, saya sudah sebut tadi, ada yang namanya i'rab. I'rab itu adalah tentang akhir kata, di akhir kalimat. Jadi kalau ada ila, apabila ada ila di sini, maka ila itu akan membuat kalimat sesudahnya berakhiran kasroh. Ya, makanya dia bacaannya ilal baiti. Ya, ilal baiti. Ba'da, sesudah atau selepas al-asr. Apabila ada kata ba'da, maka kata al-asr itu pun berakhiran harokat kasroh ba'dal asr. Itu dipelajari dalam i'rab. Sebab memang yang akan kita gunakan ya selalu itu adalah i'rab, ya, dhamir, ya, tasrif lugawi, kemudian wazan, i'rab, ya. 4 benda inilah yang kita akan selalu bawa kemanapun setiap saat kita membaca kitab. Nah, jadi mengenai bagaimana kesulitan saya untuk mengingat makna-makna yang suka lupa, yang sering lupa, selalu lupa, dan bagaimana saya menyusun ayat itu terpulang kepada kebiasaan kita dalam berucap sesuatu. Ya, itu sama saja dengan bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris kalau kita sering menggunakan kalimat-kalimat itu atau kita biasa ya menyusun ayat dalam bahasa Inggris, ya kita insya Allah lama-lama terbiasa, ya. Begitu jawaban saya sementara. Ya, nanti dengan adanya program yang kita akan buat, nanti insya Allah kita akan buat program seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya. Setiap kali pertemuan durasi 1 jam lebih kurang, ya, 60 menit. 1 minggu 2 kali. Nanti kita buat program selama lebih kurang 100 sesi, ya. Nanti dengan demikian kita harapkan kemampuan bahasa Arab kita itu akan meningkat, ya. Nanti kita akan buat program, jadi program praktek, ya, praktik membaca kitab. Jadi insya Allah problem lupa itu akan kita bisa atasi bersama, ya. Silakan kalau ada teman-teman dan perempuan yang lain ingin bertanya. Memang bahasa Arab kita tidak akan mengalami perkembangan, tidak akan ada progres kalau kita tidak belajar itu secara berkelanjutan atau tidak continue. Mungkin kita belajar cuma 1 bulan, 2 bulan. Selepas itu kita berhenti.
Bahkan ada orang yang dia itu 3 tahun, ya, dan itu tidak sedikit, ya, cukup ramai, ya. Bahkan kawan-kawan kami sendiri, mereka tinggal di pondok, ya, waktu sekolah, ya, eh, 3 tahun tinggal di pondok pesantren. Manakala mereka berada di pondok pesantren, ya mereka terlihat begitu mahir, ya, bercakap-cakap atau berbual dalam bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab adalah menjadi bahasa wajib yang mesti mereka gunakan sehari-hari, ya, baik dalam perbualan maupun dalam membaca kitab. Selepas mereka dari pesantren, mereka sudah lulus dari pesantren, sudah alumni, ya. Lepas itu bahasa Arab mereka jarang lagi digunakan, tak dipakai lagi. Ya, automatically pasti lupa. Nah, saya biasa berjumpa dengan kawan-kawan yang pernah duduk di dekat pondok. Lepas itu saya ajak mereka berbincang dalam bahasa Arab, ya sudah tak dapat lagi berbincang-bincang dalam bahasa Arab. Sudah banyak yang lupa, ya. Vocabulary-nya sudah banyak yang lupa. Kemudian kebiasaan untuk menyusun ayat juga lupa. Itu sebab tidak dipakai. Ya, sebab tidak dipakai. Sedangkan saya, ya, adapun saya belum pernah duduk di dekat pondok, ya. Tapi sejak saya belajar bahasa Arab itu terus saya pakai, terus saya gunakan, terus saya praktekkan, membaca kitab, menulis, membuat naskah, membuat tulisan, kemudian terbiasa mendengarkan audio, video dalam bahasa Arab. Juga sering diminta, ya, untuk menjadi translator atau penerjemah para masyayikh yang datang dari syekh-syekh yang datang dari Timur Tengah. Itu tak pernah berhenti, ya, sejak saya mulakan belajar bahasa Arab itu sampai sekarang, ya, 25 tahunan, tak pernah berhenti, ya, setiap hari. Jadi seakan-akan, seolah-olah bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa ibu bagi saya, ya. Jadi saya pun punya koleksi atau collection, ya, kitab-kitab dalam bahasa Arab itu lagi banyak, ya, daripada saya punya koleksi kitab-kitab atau buku-buku berbahasa Indonesia, ya. Kalau ada keperluan untuk memahami satu ilmu, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu sirah, sejarah, saya lagi suka untuk membeli kitab-kitab berbahasa Arab, ya, daripada buku-buku berbahasa Indonesia. Sebab buku-buku berbahasa Indonesia pun sebetulnya adalah terjemahan, ya, daripada bahasa Arab. Daripada saya membaca buku terjemahan, lebih baik saya membaca kitab aslinya langsung. Kalau ada kata, kalimat, ayat yang saya tak paham, ya saya terus buka kamus lah atau bertanya terus kepada yang sudah lebih mahir, ya. Intinya adalah continuity, ya, berterusan, jangan berhenti. Ya, sejak kita mulakan belajar bahasa Arab sampai akhir hayat jangan berhenti, ya. Sebab eh, kapanpun kita berhenti belajar, ya tentulah tak ada harapan lagi untuk berkembang. Kita seperti apapun kita terlambat, ya, merasa slow gitu, ya, belajar. Tapi kalau kita terus-menerus berjalan, insya Allah, ya, akan mendapatkan hasil, ya. Eh, Sebaliknya, ya, sebaliknya kalau kita tidak pernah berjalan lagi atau menghentikan perjalanan, ya kita akan mengalami kegagalan. Baik, silakan kalau masih ada yang hendak ditanyakan.
Jadi maksud dan tujuan program kita malam ini adalah sosialisasi atau memperkenalkan, introducing ya kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai ada program yang akan kita buat nanti, program apa namanya jangka panjang, lebih kurang 1 tahun ke hadapan, ya mungkin lebih sedikit atau kurang sedikit, ya sekitar 100 sesi, ya. Wow, terlampau lama. Oh, tak lama, ya. Sebab kita sudah terbiasa, ya. Kita ini dalam hidup kita sudah terbiasa belajar berlama-lama. Waktu kita sekolah rendah pun 6 tahun sampai selesai atau tamat dari SPM, totally ada 12 tahun kita belajar. Ditambah lagi kita mengikuti pengajian, ya, jadi student university, ya, itu adalah perjalanan yang panjang, ya, dan itu setiap hari, ya, hanya 1 kali atau 1 hari atau 2 hari dalam 1 minggu kita libur atau kita cuti. Nah, bahasa Arab kita ini nanti hanya seminggu 2 kali saja. 1 kali hanya lebih kurang 1 jam atau 60 menit, kurang sedikit atau lebih sedikit, ya, dalam waktu lebih kurang 1 tahun atau 100 sesi. Ya, mudah-mudahan itu akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami bagaimana cara membaca kitab. Sebab kita ini sebagai seorang Muslim harus menjadikan bahasa Arab sebagai priority dalam hidup kita, ya. Karena hanya dengan bahasa Arab lah, ya, akan terbuka ya pintu-pintu sakafah atau keilmuan Islam, ya. Kita jadi memahami, kita jadi bisa lebih mudah untuk memahami tentang praktek-praktek agama yang selama ini kita jalankan. Jadi kalau selama ini mungkin, ya, selama ini kita hanya belajar dari buku-buku terjemahan atau hanya mendengarkan orang-orang berceramah, ya. Setelah kita paham bahasa Arab, kita bisa melihat langsung, ya, apa dalil-dalil yang digunakan, ya, oleh para ahli fikih tersebut misalnya. Jadi kita bisa memahami, ya, dalil-dalil atau argumentasi yang digunakan oleh para ulama, ya, tentang bagaimana fikih, ya, ibadah, fikih puasa, fikih dan lain-lain sebagainya. Baik, ada pertanyaan bila sambungan kelas ini nanti akan kita informasikan, kita akan kongsi maklumatnya di dekat grup WhatsApp insya Allah. Dan kalau nanti ketika proses belajarnya sudah berjalan, karena saya pakai saya menggunakan bahasa Indonesia, ya, saya memang masih terus-menerus belajar bahasa Melayu, ya. Tapi pasti ada banyak, ya, banyak kata, banyak ucapan yang saya ucapkan yang tonton dan puan-puan tidak paham, itu boleh terus tanyakan. Ya, itu maksud dan tujuan dari pertemuan pada malam hari ini. Jadi saya ingin memperkenalkan ada satu kaidah atau metode yang akan kita gunakan, itu metode yang sangat very apa namanya praktis, ya. Jadi kita tidak mesti mendalami atau memperdalam teori-teori bahasa Arab yang banyak itu, tapi sekedar kita memahami 4 kunci, yaitu tentang domir, tasrif lughawi, wazan, dan i'rab, yang nanti akan kita ulang-ulang terus-menerus teori itu
sehingganya kita nanti akan memahami bagaimana cara membaca kitab. Ya. Baik. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana nak tanya ni, kalau kita nak boleh bercakap dalam bahasa Arab, adakah kita kena kuasai dulu ilmu nahwu sorofnya? Macam contoh yang Ustaz bagi ayat ni kan, ana arji'u ilal baiti ba'da asar tu, kita nak tahu konteks kalimah tu untuk kita buat ayat tu, adakah kita perlu menguasai dulu ilmu sorof nahwu tu? Ya, jadi baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ilmu nahwu dan sorof itu untuk keperluan perbualan atau percakapan itu kita pelajari ilmu nahwu dan sorof itu setelah ya atau selepas kita sudah terbiasa ya, sudah terbiasa berbual atau berbincang-bincang dalam bahasa Arab. Jadi tahapannya atau stepnya itu sama dengan step yang dilalui oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu mereka dari kecil ya, mereka terbiasa berbincang-bincang dalam bahasa Arab tanpa memperhatikan ya, tanpa mempertimbangkan, tanpa mempelajari lebih dahulu nahwu dan sorof atau tata bahasa Arab. Sebab yang namanya perbincangan atau komunikasi itu yang penting adalah saling paham. Saya bercakap apa, dia paham. Dia bercakap apa, dia berucap apa, saya paham. Itu yang paling penting. Ya. Kalau kita sudah terbiasa, misalkan mengucapkan apa saja, ya. Kalau saya ingin bahasa Arabnya uridu, makan itu adalah akalah. Ucapkan saja uridu akalah, tak kisah. Ya. Walaupun secara nahwu sorof itu salah, tapi dari segi vocabulary itu betul. Ya, ada satu tips yang dikongsikan oleh orang-orang dari Jepun, ya mereka memberi tips atau strategi yang cukup bagus sekali dalam belajar bahasa Arab. Jadi mereka katakan yang penting kuasai saja ya semua vocabulary supaya kita lancar untuk berucap, lancar untuk bercakap-cakap. Ya. Sebab kalau kita sudah mengucapkan sesuatu kata, kalimat atau ayat di hadapan orang Arab, kemudian mereka sadar bahwa kita salah, mereka akan membetulkan. Tapi kalau kita tidak punya vocabulary, apa yang nak kita ucapkan? Nah, itu yang paling penting. Jadi sebanyak-banyaknya lah kita paham berbagai vocabulary, ya, terutamanya yang ada di sekitar kita. Kita kena paham apa maknanya pintu, lampu, electricity, meja, kerusi, kereta, ya, bike dan lain sebagainya. Kereta api pun, pesawat terbang pun apa. Benda-benda yang memang punya hubungan yang erat dengan kegiatan atau activity kita sehari-hari. Ya. Tambahkan sebanyak mungkin atau ketahui sebanyak mungkin vocabulary atau mufradat, ya. Mufradat itu vocabulary yang ada hubungannya atau ada kait mengaitnya dengan activity kita sehari-hari. Kalau kita sudah terbiasa mengucapkannya, nanti akan lagi mudah ya bagi orang-orang Arab untuk membetulkan atau mengoreksi kalau kita ada kesalahan-kesalahan. Nah, itu dia strategi yang baik dan bagus untuk membiasakan kita untuk bercakap-cakap atau berbual dalam bahasa Arab. Ya, ini apa? Ya, ini perbanyak saja vocabulary. Ya, insya Allah akan berguna. Ya. Nah, supaya
perkembangan atau progresnya itu dia sama-sama saling menyokong. Jadi memang selain kita belajar dan berlatih untuk berbual, ya, bercakap-cakap, berdialog, ya, muhadatsah, conversation dalam bahasa Arab, juga saat yang sama, ya, di waktu yang sama kita juga mesti belajar nahwu shorof untuk membaca kitab. Karena untuk membaca kitab, ya mau tak mau, ya kita harus belajar nahwu shorof. Hanya tapi perlu diingat bahwa nahwu shorof itu ada 2 level, ya. Ada level elementary dan ada level intermediate, bahkan ada advance. Nah, kita hanya perlu memahami asas, ya, hal-hal yang asas atau basic dalam bahasa Arab yang berkenaan dengan masalah dhamir, tasrif lugawi, wazan, dan i'rab, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Itu saja sudah cukup insya Allah untuk membaca kitab, ya. Tinggal kemudian kita membiasakan baca kitab. Kalau kita sudah menguasai teori-teori domir, tasrif lugawi, wazan, i'rab, kita sudah menguasai, tapi kita jarang membuka kitab, ya tentu saja akan membuat teori yang sudah kita pelajari tersebut ya tak ada maknanya, ya. Sebab kita belajar untuk dipraktekkan, kita belajar untuk diamalkan, kita belajar untuk diaplikasi, ya, bukan sekedar menjadi pengetahuan belaka. Ya, nanti dalam program kita akan juga coba ajarkan bagaimana membuat ayat, ya, cara kita membuat ayat dalam bahasa Arab. Setelah kita tahu kosakata atau vocabulary-nya, kemudian bagaimana kita ketika ingin menyusun kalimat-kalimat itu menjadi suatu ayat yang benar, ya, tentu kita harus belajar juga. Baik, pasti akan sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan, yang hendak disampaikan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tunggu maklumat yang akan dikongsikan nanti melalui grup WhatsApp Sukses Bahasa Arab. Sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Terima kasih sudah hadir dan mudah-mudahan berkah serta bermanfaat. Nanti mengenai bagaimana programnya, kapan saja harinya, kemudian berapa iurannya, dan benda-benda lainnya akan dikongsikan maklumatnya di grup WhatsApp insya Allah. Mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Iya, Kang. Terima kasih. Semuanya di Semenanjung ini. Ada yang di dekat Sabah atau Sarawak, tak ada? Ana dari Sabah. Sabah. Di mana? Ana dari Sabah. Sabah di mana? Sabah di Tawau. Di Tenom. Tenom. Jauh lagi dari Tawau. Bukan, Tenom. Oh. Jauh dari Tawau. Saya banyak keluarga di Tawau. Ada pakcik, macik di Tawau. Masya Allah. Di KK juga ada di KK. Masya Allah. Jadi Ustaz sering ke Sabah juga lah? Ke Sabah belum pernah lagi. Ya, lebih sering ke Semenanjung. Masya Allah. Nanti insya Allah tahun depan mudah-mudahan bisa ke Sabah. Ada rezeki, nanti ada rezeki boleh datang Sabah.
Ya. Awak ada masuk di dalam grup WhatsApp tuh kah? Ya, Oh, kita ya. dapat info. Saya dapat info dari situ lah. Oke. Nanti kita terus kontak di sana. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.